ini masih sama dengan hari kemarin ya, April kemarin sore, yaitu masih 29 selamat dan 6 dalam kondisi meninggal dunia. Ataupun kita tim SAR gabungan menemukan 35 korban ya, sehingga masih 30 orang lagi yang dalam pencarian. Untuk kendala evakuasi apa saja, Pak? Ya, sebagaimana diketahui bahwa di Selat Bali itu kondisi arus itu cukup kuat, sehingga pada saat pencarian menggunakan kapal itu yang tentunya harus ada manuver kapal itu sangat menyulitkan bagi kita untuk melaksanakan manuver kapal tersebut. Lalu rencana evakuasi hari ini seperti apa, Pak, dan berapa personel dan alat apa saja yang akan digunakan untuk mengantisipasi kesulitan dalam mengevakuasi? Ya, benar sekali bahwa pada hari ini memang kami selain memang memperluas area pencarian ke arah selatan, kami juga akan menambahkan beberapa alut yang lebih besar ya. Jadi kapal, kami ada 6 kapal yang digunakan, baik dari Basarnas, 2 KM, dan juga dari Angkatan Laut, dari KRI-nya, Gerakan, dan juga dari ASDP maupun oper dari kapal itu sendiri. Yang tentunya dengan perluasan area pencarian ini, kemudian kami seket, kami bagi beberapa area pencarian, sehingga lebih memudahkan dalam ataupun lebih mengefektifkan dalam proses pencarian. Jadi tidak satu kapal itu tidak terlalu luas untuk area pencariannya karena terbagi dari beberapa kapal. Di samping memang kami juga melakukan pencarian melalui udara menggunakan helikopter, baik dari helikopter Basarnas maupun dari Polri. Baik Pak, terkait dengan 29 korban selamat, ini yang ditemukan selamat, ini posisinya jaraknya apakah jauh dari titik tenggelamnya kapal atau bagaimana, Pak? Untuk jarak dari titik lokasi tenggelamnya kapal tidak terlalu jauh, sekitar 2 hingga 3 nautical mile ya, karena memang penemuan itu adalah hari kemarin, jadi masih di bawah 9 jam dari tenggelamnya kapal itu sendiri. Jadi kemarin penemuan hanya di sekitar perairan Gilimanuk, dari Pantai Cekek hingga ke perairan Pabuahan, masih di sekitar Gilimanuk sampai dengan Jemberana. Baik, kemudian dari 29 orang yang ditemukan selamat ini, mereka semua menggunakan pelampung atau seperti apa, Pak? Ya, mereka menggunakan pelampung, kemudian menggunakan skoci, dan juga ada yang kemudian ditolong oleh nelayan yang ada saat itu di sekitar pesisir pantai. Lalu untuk korban meninggal dunia apa sudah diidentifikasi, Pak? Betul, untuk korban yang meninggal dunia ada 6 orang, dan kemarin dari RSU Jemberana sudah memberikan identifikasinya dari Dokes Polda Bali. Kemudian ke-6 korban itu yang dalam kondisi meninggal dunia juga sudah dibawa dari Gilimanuk ke Ketapang dan kemudian diserahkan ke keluarga korban. Berarti sudah diserahkan kepada keluarga ya, Pak? Ya. Baik, dari 29 orang yang ditemukan selamat ini, nah kan masih ada sisanya yang masih belum ditemukan. Nah, kira-kira apakah ada potensi korban yang ditemukan ini ketika meskipun mereka menggunakan pelampung, apakah masih ditemukan akan selamat? Atau karena terkendala akibat lamanya durasi waktu mereka terapung di tengah-tengah lautan, ini akan berpotensi kehabisan energi dan juga meninggal dunia? Ya, tentunya kita berharap mereka masih dalam kondisi hidup atau selamat ya. Artinya kita tidak akan berpikir bahwa mereka sekarang dalam kondisi meninggal, tapi kita tetap berpikir bahwa mereka masih hidup, dan itu menjadi tantangan buat kami untuk segera menemukan
semua korban yang ada. Kira-kira ada indikasi nggak sih Pak, indikasi dari ketahanan tubuh atau stamina seseorang ketika berada di tengah lautan dengan kondisi yang terapung meskipun menggunakan pelampung, seperti apa? Mungkin ketahanan dari tubuhnya untuk bisa tetap bertahan di tengah dinginnya mungkin cuaca, ditambah juga dengan air laut yang gelombangnya cukup besar seperti itu? Ya, dalam kondisi normal biasanya 3 kali 24 jam ya, tapi sesuatu tentunya bisa tidak selalu mutlak seperti itu. Dari beberapa kasus itu ada yang memang lebih dari 3 hari mereka masih bisa survive di laut. Baik, mungkin nanti setelah pada hari ini sendiri kira-kira dari pihak Basarnas atau dari TNI AL akankah menurunkan tim penyelam untuk melihat apakah dikhawatirkan meskipun ada menggunakan pelampung dari para korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan, apakah dikhawatirkan adanya yang tenggelam atau bagaimana? Apakah nantinya tim Basarnas ataupun dari tim AL mengerahkan pasukan atau yang biasanya menyelam seperti itu atau alat khusus? Ya, betul sekali bahwa hal tersebut sudah kita rencanakan dan kita pikirkan terkait dengan pencarian selanjutnya. Pada hari ini memang kami masih fokus pencarian di permukaan air. Kemudian nanti kita akan mengembangkan pola pencarian dengan underwater scanning ya, untuk mencari lokasi di mana kapal itu, karena titik awal kapal itu memang kita jelas mengetahui, tapi tentunya dengan tenggelam pasti ada pergeseran di bawah air ya, ada arus di bawah laut yang kemudian menggeser kapal tersebut, sehingga kita memerlukan underwater scanning untuk melihat di mana titik saat ini kapal itu berada, dan kemudian baru kita akan melaksanakan penyelaman dan lain sebagainya. Pak, lalu berapa sisa penumpang yang masih belum ditemukan? Ya, tadi sudah kami sampaikan untuk sisa masih 30 orang. Baik, kemudian untuk pencarian sendiri ini kira-kira berapa lama atau biasanya kan kalau misalnya untuk tenggelamnya kapal 3 hari atau seminggu. Nah, untuk ini sendiri karena tersendatan akibat cuaca yang buruk, kira-kira berapa lama akan dilakukan proses evakuasi? Atau ada maksimalnya? Untuk proses operasi SAR sesuai dengan standar operasional prosedur, kami melaksanakan 7 hari. Adapun dari kemudian nanti ada evaluasi dan hal-hal lain mungkin bisa diperpanjang untuk tambah 3 hari. Tapi kita melihat dari sikon setelah pencarian hingga 7 hari. Oke, 7 hari. Mohon maaf, tadi suaranya kurang jelas. Berapa hari bisa dijelaskan kembali? Maksimal pencarian? Ya, untuk pencarian sesuai dengan SOP itu adalah 7 hari, tapi tentunya nanti akan kami evaluasi kembali. Kami pertimbangkan beberapa hal dan juga mungkin ada permintaan dari beberapa pihak yang di luar kami yang kemudian menjadi pertimbangan untuk penambahan waktu hingga mungkin penambahan sampai 3 hari. Baik, artinya bersifat situasional ya Pak, kalau misalnya memang ternyata membutuhkan lebih dari 7 hari akan tetap dilakukan. Dan sekarang untuk dari 29 orang yang ditemukan selamat, ini saat ini apa penanganannya Pak? Apakah ada trauma healing atau seperti apa? Ya, kemarin untuk yang 29 orang sudah dikembalikan atau diserahkan ke keluarga korban kemarin sore. Kemudian sebelum diserahkan keluarga korban juga memang sudah ada proses seperti trauma healing ataupun juga proses pengecekan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Surabaya atas partisipasinya bergabung bersama kami dalam program Sindo Today. Selamat pagi Pak. Dan selamat bertugas kembali Pak. Ya Nata, baru saja kita berdialog ya mengenai update daripada proses pencarian. Iya betul. Dan kita harapkan semua korban yang belum ditemukan ini bisa selamat. Amin.
Ya pemirsa, sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Saiful salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jemberana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jemberana, Bali. Orang tersebut banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu. Belum miring-miring, cepet langsung loncat ya saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau tenggelam, sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jemberana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kapal yang ditumpangi 53 orang dan 12 orang kru serta 22 kendaraan tersebut mengalami distres atau kondisi bahaya pada pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. 15 menit kemudian, yakni pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam. Sementara proses evakuasi dilaporkan menghadapi tantangan karena kondisi angin kencang, gelombang laut yang tinggi, serta arus kuat di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar pada Rabu 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana. Kemudian 15 menit atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. 15 menit kemudian atau pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Adapun daftar penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tercatat sebanyak 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis ada 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dalam proses pencarian. Sementara itu, untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi, termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group. Pemirsa, pasca kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, aktivitas penyeberangan Gilimanuk Ketapang tetap berjalan normal.
Di dermaga LCM Gili Manuk, aktivitas penyeberangan maupun bongkar muat berjalan normal seperti biasa. Lalu lintas kapal tetap melakukan aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Sementara proses evakuasi para korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan oleh tim SAR. Dalam penyisiran di perairan selatan Jembrana, tim SAR terkendala gelombang tinggi yang mencapai lebih dari 2 meter. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengucapkan bela sungkawa mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya pun langsung menceritakan, memerintahkan pencairan korban sampai maksimal, dan sejauh ini helikopter dan seluruh kapal sudah dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Kita berduka bagi mereka yang dari laka laut ini ternyata terkonfirmasi ke saya jam 9.49 yang lalu ada 4 meninggal dan yang sedang dicari 39 orang. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Termasuk nahodanya yang sudah dapat diselamatkan ya per tadi pagi. Kira-kira gitu.